surya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang tata surya. Saya akan menjelaskannya sedikit. Apakah kalian tahu apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan dari sebuah bintang dan semua benda langit yang bergerak dan beredar mengelilinginya. Bintang tersebut adalah matahari yang dikelilingi oleh 8 planet, satelit, asteroid, meteorit, dan komet. Pergerakan benda-benda langit yang mengelilingi matahari dipengaruhi oleh gravitasi gaya tarik matahari. Berikut adalah teori terjadinya tata surya. Yang pertama adalah teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon Lipage. Teori Immanuel Kant. Tata surya terbentuk dari gumpalan bola kabut gas nebula yang bersuhu tinggi dan berputar lambat. Oleh karena putarannya lambat, terbentuk konsentrasi zat dengan berat jenis yang tinggi. Kemudian terjadi proses pendinginan. Teori Pierre Simon Lipage. Tata surya terbentuk dari gumpalan bola kabut gas nebula yang bersuhu tinggi dan berputar cepat. Oleh karena putarannya cepat, sebagian massa kabut gas terlepas terus berputar. Kemudian terjadi proses pendinginan. Massa kabut gas berukuran besar terdapat di bagian tengah gumpalan menjadi matahari. Sedangkan massa kabut gas berukuran kecil yang terdapat di sekitarnya membentuk planet-planet. Sebagian massa kabut gas yang terlepas menjadi planet, sedangkan massa kabut gas intinya menjadi matahari. Yang kedua, teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan R. Moulton. Awalnya matahari sudah ada di antara bintang-bintang. Saat sebuah bintang lewat di dekat matahari, sebagian massa gas matahari tertarik oleh gravitasi bintang dan mengalami pasang naik, efek pasang. Saat bintang menjauh, massa gas matahari yang tertarik oleh gravitasi bintang sebagian jatuh kembali ke permukaan matahari, dan sebagian lagi berhamburan di sekitar matahari, lalu mendingin menjadi planetesimal atau planet kecil. Yang ketiga adalah teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh Buffon, disempurnakan oleh James Jeans dan Howard Jeffrey. Awalnya sebuah bintang besar lewat di dekat matahari. Gaya tarik bintang besar menyebabkan sebagian massa gas matahari menonjol ke arah bintang tersebut. Saat bintang besar menjauh, tonjolan massa gas matahari ikut tertarik sehingga membentuk cerutu dan terlepas dari matahari, lalu terputus-putus dengan ukuran yang berbeda.
kemudian mendingin menjadi planet-planet. Yang keempat adalah teori protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh Gareth Kuiper. Kabut gas hidrogen berkembang dalam formasi bintang-bintang. Ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Kabut gas yang lebih besar memadat menjadi bintang tunggal, yang disebut matahari. Gaya tarik matahari menarik kabut gas yang lebih kecil. Efek gaya tarik matahari menyebabkan kabut gas menjadi planet-planet. Jika dua kabut gas berukuran sama besar, maka akan terbentuk bintang ganda. Formasi bintang ganda banyak ditemukan di jagat raya. Yang kelima, teori awan debu. Dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker. Disempurnakan oleh Gerald. Dasar teori awan debu adalah teori protoplanet yang menyatakan matahari dan planet-planet berasal dari kabut gas. Kabut gas hidrogen tersebut di jagat raya dengan jumlah yang sangat banyak. Adanya gaya tarik antar molekul dalam kabut gas menyebabkan kabut gas menggupal, memampat, dan memipis secara perlahan. Gumpalan kabut gas yang ada di bagian tengah menjadi matahari, sedangkan gumpalan kabut gas kecil yang ada di sekitarnya menjadi planet-planet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jagat raya. Apa itu jagat raya? Jagat raya atau alam semesta adalah ruang tak terbatas yang luasnya tak terhingga, tak berujung, tak bertepi, berada dalam keadaan memuai dan tetap gelap. Meskipun di dalamnya terdapat lebih dari 2 miliar galaksi dengan bintang-bintang yang sinarnya lebih terang dari matahari. Struktur jagat raya yaitu galaksi, tata surya, dan nebula. Ini adalah gambar galaksi. Tata surya tersusun atas bintang, satelit, asteroid atau planetoid, meteorit, dan planet. Nebula yaitu sejenis awan kabut atau gumpalan kabut di dalam galaksi atau di luar galaksi. Materi jagat raya. Jagat raya terdiri atas materi tampak dan materi gelap. 1. Materi tampak, yaitu berupa benda-benda langit yang mengeluarkan cahaya atau yang memantulkan cahaya hingga keberadaannya dapat untuk kita amati. Cluster galaksi. Nah, ini adalah gambar galaksi. Dan ini adalah gambar tata surya. Materi gelap berupa benda-benda langit supermasif yang tertelan oleh gaya gravitasi yang sangat besar sehingga cahayanya tidak dapat keluar dari gaya tarik tersebut. Materi gelap dinamakan lubang hitam atau black holes. Selanjutnya, paham mengenai jagat raya. Yang pertama, paham antroposentris. Paham antroposentris atau antropos
beranggapan bahwa manusia adalah pusat segalanya. Anggapan ini muncul pada zaman kebudayaan primitif. Yang kedua, paham geosentris. Paham geosentris, yang mana geo artinya bumi dan sentrum artinya pusat. Beranggapan bahwa bumi adalah pusat jagat raya. Tiga, paham heliosentris. Helios artinya matahari dan sentrum artinya pusat. Menganggap bahwa matahari adalah pusat tata surya. Semua benda langit yang berada dalam sistem tata surya kita bergerak mengelilingi matahari. Teori asal mula jagat raya yang pertama, teori Big Bang atau ledakan besar. Teori ini dinyatakan oleh Edwin Hubble. Menurut teori ini, jagat raya berasal dari massa atau materi tunggal yang luar biasa besar dengan suhu sangat tinggi. Akibat reaksi inti hidrogen, massa tersebut meledak lalu berserakan membuat galaksi-galaksi. Setiap galaksi bergerak dan memulai menjauhi pusat ledakan atau titik merah sehingga jagat raya mengembang semakin luas. Oleh karena masing-masing galaksi menjauhi pusat ledakan, sehingga ruang jagat raya menjadi kosong. Dua, teori Stardust atau keadaan tetap. Teori ini dinyatakan oleh Fred Hoyle, Hermann Bordy, dan Thomas Kuhn. Menurut teori ini, keadaan jagat raya selalu tetap, bersifat statis, tidak berawal dan tidak berakhir. Massa atau materi baru selalu tercipta secara lambat, membentuk galaksi-galaksi baru, lalu mengisi ruang-ruang yang kosong, dan menggantikan galaksi-galaksi yang menjauh karena memuai. Tiga, teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini merupakan variasi